Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dan untuk adik-adik dimanapun adik-adik berada, perkenalkan nama kakak Kak Nova. Kakak adalah tutor ekonomi di Prof Bob Excellent Pasti Berprestasi. Oke, selama beberapa menit ke depan nanti adik-adik belajar dengan kakak gimana sih caranya untuk menaklukkan soal UTBK. Nah, ini dia. Cekidot, simak videonya baik-baik ya. Hari ini kita akan membahas tentang masalah-masalah perekonomian. Nah, kalian tahu nggak sih masalah ekonomi itu apa? Ya, masalah ekonomi adalah kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhannya terbatas. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya di penjelasan tadi ada yang digarisbawahi, kebutuhannya itu tidak terbatas, kayak keinginan kita, kebutuhan kita itu nggak terbatas, mau belanja ini, mau belanja itu, sedangkan alat pemuasnya terbatas, contohnya uang dan sebagainya. Nah, seperti itu definisi masalah ekonomi. Selanjutnya, yang kedua ada poin mengenai keinginan dan kebutuhan. Kira-kira keinginan dan kebutuhan itu sama gak sih? Nah, baik kakak jelaskan dulu. Keinginan itu apa kak? Keinginan adalah kalau misalnya kita ingin sesuatu lalu tidak kesampaian atau tidak dipenuhi, maka itu nggak terjadi masalah apa-apa ya. Contohnya kita mau beli sepatu, walaupun kita nggak jadi beli sepatu, itu kita nggak akan mati, seperti itu. Tapi kalau kebutuhan itu kalau misalnya tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup kita. Contohnya, kita butuh nasi, kalau kita nggak makan nasi maka kita sakit. Itu perbedaan keinginan dan kebutuhan. Lalu selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia yang pertama adalah sifat alami manusia itu sendiri. Kalau misalnya manusia itu sendiri sudah terbiasa atau memiliki sifat bawaan yang boros, maka kebutuhannya akan banyak, tapi alat pemuasnya sedikit, maka itu akan terjadi permasalahan. Yang kedua dari pendapatan. Kalau pendapatannya sedikit, kebutuhannya banyak, itu pun akan terjadi masalah. Lalu yang selanjutnya ada lingkungan alam. Kalau lingkungan alamnya tidak mendukung, misal tinggal di pegunungan, mau belanja ke mall yang besar, itu pun akan terjadi permasalahan karena akan sulit dijangkau. Lalu selanjutnya ada lingkungan sosial. Nah, kalau lingkungan sosial nih contohnya, misal kalian ikut arisan sama Syahrini. Nah, pasti kan nanti gaya hidup kalian, lalu pengeluaran kalian pun akan menyesuaikan. Kalau misalnya tidak diimbangi dengan uang yang banyak atau pendapatan yang mendukung, pasti itu juga akan termasuk salah satunya menjadi masalah ekonomi. Lalu selanjutnya ada kemajuan iptek. Nah, ipteknya makin maju, sedangkan iptek kita masih standar-standar aja, itu juga akan terjadi masalah ekonomi. Lalu selanjutnya agama dan kepercayaan. Nah, kalian pernah gak sih tahu mengenai upacara keagamaan yang memerlukan biaya miliaran? Kayak contohnya pemakaman di Toraja, itu memerlukan biaya miliaran karena harus membeli kerbau bule 2 ekor. Nah, seperti itu harganya mahal banget. Itu yang bagian agama dan kepercayaan. Lalu akulturasi budaya dan selanjutnya ada perdagangan internasional. Oke, next ada macam-macam kebutuhan manusia nih. Kebutuhan manusia terbagi menjadi 3 dari segi penggunaan atau kegunaan. Ada namanya
kebutuhan manusia primer. Nah, kebutuhan manusia primer itu apa sih? Kebutuhan manusia primer, kebutuhan primer adalah kebutuhan yang kalau tidak dipenuhi maka akan mengganggu kelangsungan manusia. Contohnya ada makan, pakaian, dan rumah. Itu yang menjadi kebutuhan primer. Lalu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan yang sangat penting, tetapi jika tidak dipengaruhi, itu tidak mengganggu kelangsungan hidup manusia. Contohnya apa? Contohnya ada sarana angkutan, telepon, kendaraan, termasuk salah satunya HP yang kita pakai setiap hari. Lalu ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang tergantung kepada barang mewah. Contohnya perhiasan, lalu berlian, lalu mobil Lamborghini. Nah, itu adalah kebutuhan tersier tuh. Ada juga kebutuhan menurut waktu, kebutuhan sekarang dan kebutuhan nanti. Kalau kebutuhan sekarang contohnya kayak makan. Kalau kebutuhan nanti contohnya kayak tabungan berjangka, asuransi, dan sebagainya. Next, ada kebutuhan menurut sifatnya, ada yang bersifat jasmania dan ada yang bersifat ruhaniah. Kalau jasmani pasti berhubungan dengan fisik, olahraga, istirahat, makan. Nah, kalau kebutuhan rohani itu biasanya beribadah, bersosialisasi, rekreasi, dan hiburan. Kadang kita butuh hiburan, butuh refreshing karena udah seharian sekolah, menghadapi soal-soal, menghadapi gurunya, menghadapi teman-teman kita, maka kita butuh refreshing. Maka itu dinamakan kebutuhan rohani. Seperti itu, karena tidak berbentuk barang atau benda, ya. Lalu selanjutnya ada kebutuhan menurut subjek, kebutuhan individual dan kebutuhan kolektif. Kalau kebutuhan individual itu contohnya kayak baju, itu sendiri tuh, nggak boleh barengan. Sikat gigi itu sendiri, nggak boleh barengan. Kacamata, alat bantu dengar, nah itu kebutuhan individual. Ada juga kebutuhan kolektif. Kebutuhan kolektif itu adalah bersama-sama. Contohnya ada rumah sakit, sekolah, kayak pelayanan publik itu termasuk kebutuhan kolektif. Puskesmas, rumah sakit, sekolah, jalan raya, Oke, kita jalan lanjut tol. ke Nah, bagian itu adalah selanjutnya nih adik-adik. kebutuhan Ini ada kolektif. bagian pembahasan untuk soal-soal UTBK. Nah, kebetulan kakak ada soal UTBK pada tahun 2019 mengenai masalah ekonomi. Hal pokok yang menjadi masalah dalam ilmu ekonomi adalah A. Biaya dan hasil, B. Pendapatan dan konsumsi, C. Kesejahteraan dan kemiskinan, D. Kebutuhan barang jasa dan pendapatan, ataukah yang E. Kelangkaan sumber daya, ekonomi, dan kebutuhan terhadap barang dan jasa. Menurut adik-adik, kira-kira jawaban nomor 1 dalam soal UTBK Ekonomi tahun 2019 ini jawabannya apa ya? Oke, tadi karena kita sudah menjawab nih, maka nomor 1 jawaban yang betulnya adalah yang E. Kenapa yang E? Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhannya, baik barang maupun jasa, jumlahnya terbatas. Nah, permasalahan itu kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan karena saling berebut nih adik-adik. Contohnya, adik-adik sekarang lagi booming tentang masker untuk COVID-19. Nah, karena maskernya itu banyak yang beli, maka akan menimbulkan kelangkaan di pasaran. Itu saat merebaknya COVID-19 pertama kali ya di bulan April 2020. Oke, penjelasan untuk nomor 1 seperti itu kurang lebih adik-adik. Nah, untuk adik-adik yang ingin bertanya atau ingin request materi, adik-adik boleh komen di channel YouTube kakak ya. Baik, kakak akhiri dulu untuk pembelajaran hari ini. See you next time.
Prof Bob excellent, pasti berprestasi. Dadah.